Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 1 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur kepadamu yang telah menjaga, melindungi istirahat kami, dan membangunkan kami pada pagi yang indah ini dalam keadaan segar dan sehat. Bukalah hati kami akan sabdamu yang akan kami dengarkan ini. Biarlah tertanam di dalam hati kami mengerti dan kami dapat jalankan hidup kami sesuai dengan inspirasi ilahi kepada kami. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 18, ayat 1 sampai 6. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 47 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Berdialog dengan pasangan setiap hari. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bacaan rohani kemarin mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kerajaan Allah itu. Keluarga adalah harta yang tak ternilai. Karena di dalam keluarga ada kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus yang meraja di dalamnya. Makanya kerajaan Allah itu seumpama mutiara dan harta karun yang sangat berharga sekali. Orang yang menemukannya bersemangat sekali untuk memilikinya. Bacaan Injil Matius ini juga berhubungan dengan kerajaan Allah. Bagaikan pukat yang berisi macam-macam ikan. Terus ditarik dengan jala sampai ke darat. Barulah dipisah.
Ikan yang baik disimpan, dan ikan yang buruk dibuang. Kemarin, aku dan istriku ikut retret weekend marriage encounter 26 sampai dengan 28 Juli 2024 di Mawar Indah Resort Ciawi Bogor. Wah, retretnya sangat bagus sekali karena ada teori dan praktek atau latihan untuk berdialog dengan pasangannya masing-masing. Ternyata dialog dengan pasangan setiap hari itu sangat penting. Aku dan pasanganku menjadi semakin lebih baik relasinya, semakin intim dan bahagia. Kami telah berubah dari air biasa menjadi anggur yang bagus sekali dalam pesta perkawinan di Kana itu. Tuhan Yesus yang telah mengubahnya. Dalam Injil Matius 13 ayat 51, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Itulah dialog Yesus kepada murid-muridnya. Dengan berdialog itu, Yesus jadi tahu bahwa murid-muridnya telah mengerti perumpamaan yang telah diberikannya. Dalam kehidupan berkeluarga, ada 3 hal yang sangat mendasar sekali, yaitu sikap, hubungan atau relationship, dan keuangan atau financial. Kali ini aku fokus kepada hal hubungan atau relationship. Tidak hanya hal keuangan yang menyebabkan banyak terjadi perceraian di dalam keluarga, tapi terutama juga dalam hal relationship atau hubungan. Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengadakan dialog dengan pasangan kita. Di mana saja, kapan saja, adakan dialog. Apa itu dialog? Dialog itu adalah berbagi perasaan satu sama lain dengan menuliskannya dulu, lalu dibaca dan dibicarakan atau dialog. Ya, itu semua untuk tujuan agar relasi suami dan istri itu semakin dalam, akrab, intim, dan terciptanya persatuan yang erat untuk nantinya bahagia. Apakah kita sudah melakukan dialog dengan pasangan kita masing-masing setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada Kamis yang indah ini, pesta wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja, telah memberi contoh juga kepada kami untuk berdialog, berkomunikasi perasaan dengan pasangan kami. Santo Alfonsus berdialog dengan Engkau, Tuhan Yesus, di depan tabernakel dalam ruang sakramen Maha Kudus, saat dia menerima panggilanmu untuk menyerahkan diri kepadamu sebagai imam, mengabdi kepadamu dan sesama. Dia juga berdialog dengan orang tuanya saat mengambil keputusan untuk menjadi seorang imam yang banyak sekali tantangan di awalnya. Akhirnya semua mendukungnya dan Alfonsus menjadi santo abdi Allah yang hebat. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami pun melakukan dialog dengan pasangan kami setiap hari demi relasi yang semakin baik, intim, bersatu, dan bahagia.
terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.